internal adalah proses perencanaan strategi mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan sehingga mampu mengelola peluang secara efektif dan dapat menghadapi risiko ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Faktor-faktor lingkungan internal. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukar tawar yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Yang kedua, keuangan. Keuangan mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek. Istilah keuangan berarti yaitu ilmu keuangan dan aset lainnya, manajemen aset tersebut. Yang ketiga, produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi adalah menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuk. Selanjutnya, personalia. Personalia adalah serangkaian kegiatan mengelola sumber daya manusia untuk mengatur berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bidang administratif. Tugas lain dari personalia yaitu mengatur suatu hubungan industrial antara perusahaan dengan karyawan. Yang kelima, manajemen mutu. Manajemen mutu adalah tindakan mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat mutu yang diinginkan, yaitu seperti penentuan kebijakan mutu, menciptakan dan menerapkan perencanaan mutu dan jaminan, dan kontrol kualitas dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Bisa disebut yang sangat luas. Istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada seperti interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Selanjutnya, organisasi. Organisasi mempunyai tugas seperti memberi arahan dan aturan, serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Selain itu juga, organisasi ialah untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi. Selanjutnya, perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi itu untuk memudahkan dan mempercepat komunikasi. Melalui koneksi internet yang cepat, kita dapat berkomunikasi melalui surat elektronik, konferensi video, dan lain-lain secara cepat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah ilmu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Selanjutnya, logistik. Selanjutnya, logistik dalam. Logistik dalam menyimpan dan menyalurkan adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nah, nantinya barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan perusahaan. Dalam lingkungan internal, manajemen strategi ini juga mempunyai kegiatan utama. Yang pertama, logistik ke dalam. Aktivitas logistik ke dalam ini
mempunyai kaitannya dengan penerimaan, menyimpan informasi mengenai gudang persediaan atau jadwal pengiriman. Selanjutnya, operasi. Aktivitas dari operasi ini, perusahaan yang berkaitan dengan transformasi input produksi menjadi produk akhir, yang meliputi seperti permesinan, perkaitan, pengetesan, pengepakan, dan pemeliharaan mesin atau peralatan. Selanjutnya, logistik keluar. Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi produk ke konsumen. Selanjutnya, pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan ini menyediakan fasilitas sehingga konsumen dapat membeli produk, dan mencangkup pula kegiatan seperti periklanan, penjualan, penentuan harga, jalur distribusi, dan promosi. Ada juga kegiatan pendukung dalam perusahaan. Yang pertama, pengadaan. Dari bagian pengadaan ini yaitu mencakup semua prosedur pembelian dengan pemasok yang melibatkan antara perusahaan. Selanjutnya, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi ini tidak hanya terpaku kepada hal mesin dan prosesnya saja, tapi juga ada pengetahuan atau keahlian prosedur dan sistem. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia yaitu seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian karyawan. Selanjutnya, infrastruktur perusahaan, yaitu perencanaan dan keuangan. Berikutnya, ada metode untuk menganalisis lingkungan internal, di mana metode ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada Resource Based View of the Firm atau RBF. Nah, yang kedua ada Framework for Analysis atau FRIO. Metode pertama, Resource Based View of the Firm atau RBF, di mana metode RBF ini adalah acuan atau kerangka untuk meneliti kelemahan dan kelebihan perusahaan dengan cara meneliti atau mempelajari segala sumber daya internal yang dimiliki perusahaan. Nah, sumber daya internal itu yang dimaksud adalah ada aset perusahaan, pengetahuan perusahaan, proses organisasi perusahaan, kapabilitas perusahaan, dan kemampuan kompetensi perusahaan, dan yang terakhir yaitu atribut perusahaan dan informasi. Sedangkan metode yang kedua yaitu Framework for Analysis atau FRIO, di mana metode FRIO inilah yang akan menganalisis sumber daya internal yang dimiliki perusahaan itu akan menjadi kelemahan atau kelebihan bagi perusahaan ini. Nah, FRIO adalah singkatan dari Value, Rarity, Imitability, dan Organization, di mana value atau harga. Bagian value menjelaskan apakah sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan memungkinkan bagi perusahaan tersebut untuk merespon atas peluang dan ancaman dari lingkungan. Nah, yang kedua ada rarity atau kelangkaan, di mana jika sumber daya sudah bersifat valuable, maka sumber daya tersebut juga harus memiliki sifat rarity atau langka, di mana jika sumber daya tersebut tidak banyak dimiliki oleh banyak perusahaan, maka itu akan menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada imitability, di mana dalam artian kemungkinan peniruan. Yang dimaksud adalah jika perusahaan memiliki sumber daya yang valuable atau berharga dan jarang dimiliki atau langka, rarity, maka oleh pesaing atau oleh perusahaan lain yang tidak memiliki sumber daya tersebut akan
sangat sulit untuk didapatkan. Maka dari itu, jika perusahaan lain atau pesaing ingin mendapatkan sumber daya tersebut, maka akan mengeluarkan modal yang sangat besar atau biaya yang sangat mahal. Nah, yang keempat yaitu ada organization atau organisasi, di mana organisasi ini juga sangat penting bagi keunggulan kompetitif perusahaan. Karena perusahaan besar itu tidak bisa berdiri sendiri, dan harus berjalanlah organisasi dengan baik, kerjasama dengan baik agar terciptalah keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada identifikasi faktor internal. Seorang manajer perusahaan dapat mempertimbangkan faktor internal dengan cara 4 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan fungsional, yang kedua ada pendekatan rantai nilai atau value chain, yang ketiga ada pendekatan PIMS, dan yang keempat ada pendekatan 7S. Pendekatan pertama yaitu pendekatan fungsional. Menurut pendekatan fungsional, kompetensi atau kekuatan dan kelemahan perusahaan dapat dilihat dari berbagai fungsi bisnis yang ada atau yang sedang dijalankan. Sedangkan menurut pendekatan rantai nilai, identifikasi faktor internal dapat dianalisis dengan 3 tahapan. Yang pertama dengan mengidentifikasi aktivitas value chain, yang kedua dengan mengidentifikasi cost driver pada setiap aktivitas nilai, dan yang ketiga dengan mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya dan menambah nilai. Sedangkan menurut pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan PIMS, yang akan digunakan adalah strategi mana yang memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Sedangkan menurut pendekatan 7S merupakan kerangka yang banyak didiskusikan untuk melihat saling keterkaitan antara formulasi dan implementasi strategi. Model ini yang membantu manajer, atau model pendekatan 7S lah yang membantu manajer untuk memfokuskan perhatian pada pentingnya penghubungan strategi yang dipilih pada beragam kegiatan yang dapat mempengaruhi implementasi strategi tersebut. Pembahasan terakhir yaitu mengenai evaluasi terhadap lingkungan internal perusahaan, di mana setelah menganalisis profil perusahaan atau menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, maka proses selanjutnya yaitu dengan memberikan penilaian atau mengevaluasi terhadap variabel internal perusahaan tersebut. Ada 4 pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi lingkungan internal. Yang pertama yaitu perbandingan kinerja masa lalu, atau dalam hal ini perancang strategi menggunakan pengalaman historis perusahaan sebagai landasan untuk mengevaluasi variabel internal. Tahap kedua dari evaluasi lingkungan internal yaitu ada tahap evolusi industri. Karena syarat sukses yang diperlukan bagi perusahaan dalam memasarkan produknya banyak dipengaruhi oleh produk itu sendiri. Tahapan ketiga dalam mengevaluasi lingkungan internal perusahaan yaitu ada perbandingan dengan pesaing. Perhatian utama dalam menentukan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan adalah dengan membandingkan secara relatif dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pesaing, khususnya pesaing utama. Tahapan terakhir dalam mengevaluasi adalah dengan membandingkan dengan faktor sukses industri. Pada pendekatan ini, yang diamati sebagai pembanding tidak hanya perusahaan pesaing pokok saja, tetapi industri secara keseluruhan. Sekian yang dapat kelompok kami dapat sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.